Langsung ya? Ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah takdim senantiasa Abah sampaikan untuk para alim, para ulama, para aulia yang hadir dengan jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, senantiasa dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, berlimpah cinta kasih Allah dan berkahnya untuk semua. Kenapa ini menjadi penting dan menjadi start awal ketika Abah menyampaikan sesuatu, supaya kita menemukan posisi diri sehingga kita nggak terjebak dalam tema yang hari ini kita akan kupas ya, tentang spiritual war. Nah, ada hal yang menarik ketika ngomong tentang spiritual war, karena nanti bahasa spiritual itu kan cenderung ke Eropaan, ke barat-baratan ya, ke Inggris-Inggrisan. Spirit diterjemahkan sebagai ruh kalau kita dipakai terminologi bahasa ruhaniah. Sementara bangsa ini punya bahasa yang lebih familiar ya. Jadi bangunlah jiwaku, bangunlah ragaku, kan gitu. Jadi mana itu jiwa, mana itu ruh. Nah, ini sederhana kalimat ini kayaknya, tapi ini akan menjadi sangat mendasar karena ada beberapa bagian dalam diri kita itu menurut Abah sih ya, ada yang namanya ruh, yang urusannya adalah ruh itu apa ya, ruh dengan jiwa bedanya apa ya? Malaikat pencabut nyawa ya. Apa pencabut ruh? Sementara nanti kita ngomong ruh, kulir ruhu min amri robbi. Nah, di sisi yang lain ketika ngomong tentang spiritualitas, spirit itu semangat, spirit itu jiwa, maka mulai terpilah pelan-pelan ya sebenarnya, kalau kita bisa agak jeli sedikit, bahwa bahasa spiritual itu kalau kita bahasakan dengan uraian-uraian tertentu, maka di situ berkaitan dengan semangat, jiwa, kejiwaan, nyawa. Sementara ruh itu sesuatu yang belum bisa didefinisikan. Ada yang mengatakan bahwa ruh adalah energi, ada yang mengatakan bahwa ruh adalah sesuatu yang lain yang unidentification. Namun sederhananya begini, secara awam orang bilang sesuatu yang tidak nyata itu ruhania, sesuatu yang tidak nyata itu spiritual. Sementara sesuatu yang tidak nyata buat kita mungkin karena keterbatasan sudut pandang. Contoh misal begini, ada bahasa yang makro ya, sifatnya luas sekali. Konsep rahmatan lil alamin misalnya. Kalau udah ngomong rahmatan lil alamin, yang ada dalam pikiran umum adalah satu komposisi keberadaan makhluk hidup di alam semesta raya, yang di langit dan di bumi dan di belahan mana saja. Terus lagi kalau udah ngomong itu, ada bahasa yang dulu Abah pernah
keluarkan sekitar 25-30 tahun yang lalu, kasih semesta. Itu dulu Abah sampaikan di kalangan para tokoh agama Kristen waktu itu. Kasih semesta. Apakah yang namanya spiritual war itu juga terjadi di antara bumi dan di antara planet yang lain? Antara penduduk bumi dan penduduk planet yang lain? Iya. Karena mode ini sudah dirancang dengan ketetapan yang tertulis dalam Al-Quran. Di walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Dengan ayat lanjutannya, bila engkau menjalankan kebaikan itu, maka dirimu akan berlimpah rahmat. Namun bila engkau mengingkarinya, maka rumahmu jadi jahanam, istilah itu. Nah, dalam kenyataannya sistem tata ruang angkasa antara bumi dengan langit ini terjadi banyak aktivitas yang mengeksploitasi, dan ini hanya dikenali dan diketahui oleh beberapa kelompok-kelompok yang benar-benar konsisten mempelajari tentang situasi angkasa kita. Apakah ini juga relevan di kalangan kaum santri atau kaum agamawan? Iya dan tidak. Karena tokoh-tokoh agama kita dan tokoh-tokoh agama-agama yang lain jarang sekali membahas ini dari sudut pandang dasar-dasar agama atau dari kitab sucinya masing-masing. Beberapa waktu Abah pernah menengok catatan-catatan di Vatikan tentang keberadaan aktivitas orang-orang dari luar angkasa. Beberapa waktu Abah pernah menengok penelitian-penelitian rahasia di beberapa negara tentang keberadaan orang-orang luar angkasa. Dan beberapa waktu juga Abah pernah mengintip juga tentang fenomena penelitian-penelitian para aktivis liar ya, tidak dalam lembaga-lembaga tertentu resmi yang mengamati pergerakan orang-orang luar angkasa di Nusantara ini dan peninggalan-peninggalannya. Hasilnya sangat luar biasa dan memukau. Namun dalam kapasitas sudut pandang kita masih menganggap sesuatu yang tidak diketahui oleh orang umum itu kategori spiritual. Nah, banyaknya fenomena bukti tentang keberadaan orang-orang yang dari luar angkasa ini tidak bisa membedah sudut pandang masyarakat umum karena latar belakang pendidikan. Ditambah lagi tentang latar belakang pendidikan yang arahnya pada fanatisme. Nah, stop di situ. Artinya apa? Pengetahuan kita masih sangat terbatas untuk membedah sisi kehidupan di dunia yang lain. Sebenarnya dunia yang sama. Kalau ngomong fit dunia itu berarti kan dunia langit dan dunia bumi yang dikemas dalam i'tidal. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Dan karena keterbatasan itu, cakupan pemahaman kita, pengetahuan kita tidak terjangkau untuk menuju ke sana. Karena kita masih sangat terbatas dan kadang membatasi diri. Turun sedikit di fenomena tentang penduduk bumi. Dengan perkembangannya yang luar biasa, spiritual war ini menjadi hal yang menarik, hal yang menjadi sorotan. Kemudian muncullah bahasa, kalau ada spiritual war maka ada juga bahasa yang membentengi di situ ketahanan spiritual. Upaya-upaya dari kelompok yang lain yang ingin mengendalikan satu negara atau beberapa negara yang mereka bidik, mereka melakukan aktivitas ini, dan ini sangat nyata. Hancurnya negara-negara Islam di wilayah Balkan misal, di wilayah Arab sana, itu karena perang spiritual war. Kuasai spiritualitas mereka, maka bangsa itu akan engkau kalahkan dengan mudah. Akhirnya merujuk pada aktivitas kuasai agama, sehingga akan muncul lagi bahasa lanjutan yang lebih fleksibel. Agama dijadikan untuk alat pengendali sebuah negara.
stop di situnya. Sampai ada misi-misi besar dari agama yang lain. Dulu Abah pernah mengikutin ya di tahun 80-an kira-kira ya, ada program kristenisasi dengan catatan masing-masing begini begitu. Ternyata hal-hal semacam itu nyata dan tidak semua tokoh agama mampu meresponnya. Nah, masuk di era kekinian, spiritual war versi yang disampaikan oleh Yai Abi dengan aktivitas netizen atau buzzer yang kita kenal beberapa waktu ini, memang mereka dimanajemeni dan dibiayai luar biasa oleh satu kelompok yang dipicu oleh beberapa negara-negara tertentu untuk menghancurkan satu fondasi dengan tema besar spiritual war ini. Misi besarnya menjauhkan generasi pada tokoh agamanya, gitu. Mulai muncul penyebutan tokoh agama tidak dengan nama Kiai Haji dan gelarnya misalnya. Itu memang diproyeksikan sehingga muncullah fenomena penghancuran nama besar tokoh-tokoh yang memang punya pengaruh luar biasa di negeri ini dari kelompok-kelompok agama dan tokoh-tokoh agama tertentu. Nah, lepas daripada itu, situasi yang paling mengenaskan sebenarnya langkah spiritual war yang diplanningkan oleh bangsa-bangsa yang lain yang ingin menguasai bangsa ini itu mampu menghadirkan kebenaran yang saat ini menjadi sangat luar biasa. Kebenaran yang saat ini itu mungkin tidak ada dalam rumusan sejarah di dunia. Bahkan nabi-nabi sekalipun nggak punya catatan sejarah tentang kebenaran yang hari ini terjadi. Kalau dulu kebenaran berdasarkan dengan bukti, kebenaran berdasarkan dengan keyakinannya. Tapi hari ini nggak perlu bukti-bukti amat, kebenaran adalah kebenaran berdasarkan suara yang banyak ngomongnya, kan begitu. Nah, fenomena jam'iyah, YouTubeiyah, jam'iyah, Facebookiyah, sehingga kemudian ada bahasa netizen, ada bahasa buzzer, ada orang-orang bayaran. Ini betul-betul dimanajemen luar biasa. Dan mungkin kita terjebak di dalamnya. Jadi kebenaran apapun tentang sesuatu, sejarah, agama, dan tokoh maupun tentang bangsa ini pun kita mulai harus ragu-ragu deh. Kita harus mulai ragu-ragu, mulai harus pinter-pinter sedikit untuk menghadirkan filter untuk diri kita. Kita mau jadi seperti mereka yang termasuk dalam kategori korbannya, atau kita menjadi objek mereka yang dalam misi besarnya mereka. Nah, ini tentang spiritual war versi politis, versi agama, versi apa dah itu. Nah, stop di situnya. Baru kemudian kita perkecil lagi nih. Dari dunia, dari alam, dunia, negara, baru kemudian ini muncul lagi nih. Spiritual war versi internal nih. Kalau versi kelompok udah nggak menarik lagi tentang seperti fenomena masa lalu tentang NU dan Muhammadiyah, tentang Wahabi dan apa gitu, agama-agama yang lain, tentang FPI, tentang apa, udah nggak menarik banget untuk saat ini. Karena itu hanya label-label yang bisa diganti kapanpun, namun orangnya sama aja. Nah, perkecil lagi, bukan lagi di tokoh-tokoh kelompok-kelompok agama, tapi di personal kita nih. Ketika kita ngomong tentang spiritual war, ada batasan yang bisa kita harus pahami sebenarnya. Kita mengenal bahasa ada jasmani, ada rohani. Kita mengenal bahasa ada jiwa dan ada raga. Kita mengenal adanya kalau ngomong itu ada spiritual, ada supranatural. Kita ngomong tentang, ada bahasa tentang urusan aktivitas ibadah rohani dan ibadah jasmani. Ada sholat jasmani, ada sholat rohani, ada zikir dohir dan zikir batin, kan, dohir dan batin istilah gitu. Nah, sederhana kata, kalau kita masuk ke dalam diri, adanya bahasa spiritual war itu perang batin. Sebenarnya batin itu yang mana sih?
Ini perang batinmu atau perang pikiranmu nih? Nah, ini yang jadi masalah nih. Atau perang pengetahuanmu? Dirimu mempertahankan diri dengan pengetahuan yang lama, menolak adanya pengetahuan yang baru. Ini termasuk kategori perang batin kah? Kategori spiritual war kah? Bisa jadi, misal. Nah, tergantung kita menangkapnya dengan keasikan deh, biar agak fleksibel ya. Jadi hari ini apakah kita masih berkukuh dengan pengetahuan yang dulu kita kenyam? Sementara Abah sering melogikakan bahwa tingkat pendidikan itu mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai profesor misal. Nah, kita kenalin diri kita di fase yang mana nih? Kita berada di tingkatan pendidikan yang mana nih? Nah, ini butuh kejujuran untuk mengurainya. Apakah kita melihat agama itu dari retorika-retorika fisikly kita, atau hanya yang dikenal dengan bahasanya ibadah syariah kah? Di syariatan-syariatnya ini aja kah? Atau kita mengenal agama dari sikap hidup? Kita mengenal agama di casing-casing fisik kita atau di cara berpikir kita nih? Nah, gini. Nah, kita akan sulit menemukan fenomena klop antara bahasa spiritual war dengan kondisi kita kalau kita sendiri nggak mengerti sebenarnya kita ini apaan sih, kita siapa nih. Nah, dalam fenomena kalau mengenal bahasa adanya war, adanya perang, pasti ada perdamaian. Nah, Abah lebih tertarik di sudut pandang di balik warnya ini deh. Para tokoh-tokoh besar dalam peperangan, tokoh-tokoh besar dalam pertandingan-pertandingan besar di lingkup kecil ataupun besar, itu pasti mencari yang namanya tujuan akhirnya adalah perdamaian. Nah, dirumuskanlah banyak fenomena-fenomena yang mengantarkan kita pada kesadaran diri, tahu diri, dan seterusnya. Endingnya begini, hari ini pahamin deh, kira-kira yang pertarungan dalam diri kita ini pertarungan pengetahuan kita atau pertarungan antara pengetahuanmu, cara berpikirmu dengan kenyataan hidupmu. Nah, ini yang penting nih. Karena rumusan agama, setiap agama itu rujukannya berbeda-beda. Yang kita pahamin sampai hari ini tentang agama itu tafsir dari serpihannya agama loh. Tafsir dari serpian agama, tafsir dari serpian ilmu pengetahuan tentang agama. Sementara nggak yakin-yakin amat apa yang kita lakukan ini adalah agama atau hanya explore action dari sebagian ilmu pengetahuan tentang agama yang kita punya nih. Nah, harus jeli ya, harus jeli. Karena kalau ini nggak kita pahamin betul, kita akan terjebak pada bisa ngomong nggak ngerti maksudnya, bisa bunyi tapi nggak ngerti isinya, kita bisa apal tapi nggak tahu apa ini arti maknanya dan cara pencikapannya. Ini lebih bahaya 2 gelas nih kalau begitu. Nah, merujuk daripada itu, Abah kasih logika begini, pahami dirimu, pahami diri kita. Itu sebenarnya di pertanyaan sederhana, buat apa sih kita dikasih hidup? Kita hidup nggak pernah minta ya. Kita hidup nggak pernah didesain oleh orang tua kita untuk kita ada, nggak. Kita aja kebobolan karena orang tua seneng-seneng kita ada, kan begitu. Terus tujuan hidup kita ini apa nih? Kita dibikin hidup ini arahnya kemana nih? Ini nanti akan mempermudah kita menemukan arah untuk menuju pada tujuan besar hidup kita. Karena pada akhirnya setiap agama sebenarnya nanti arahnya, terutama Islam ya, semuanya merujuk pada kalimat takwa, ketentraman hati, kedamaian jiwa.
Nah, sebelum ini berkembang lagi, kosongin gelas deh, kopinya dihabisin. Pengetahuannya ditaruh dulu. Pengertian-pengertian yang dipahamin tentang dirimu, tentang agama, tentang ketuhanan misal, tentang alam semesta ini, tentang apa saja. Keribetan-keribetan kita tentang istri, tentang belanja, tagihan banyak, beban hutang, beban hidup, beban pikir. Taruh dulu deh. Ambil posisi yang seenak mungkin, senyaman mungkin, serileks mungkin. Sehingga ketika kita menarik nafas dalam posisi itu, pergerakan pikiran kita nggak jauh-jauh lompatnya. Sebenarnya apa sih yang kita cari ya? Kita dikasih hidup kayak begini ini hari ini itu tujuannya untuk apa nih? Nambahin jumlah penduduk Indonesia, nambahin jumlah penduduk Indonesia yang sumpek, nambahin jumlah penduduk Indonesia atau jumlah penduduk muslim di Indonesia atau dunia, atau apaan nih? Kalau ini nggak terpikirkan, apa yang kita lakukan hanya mempersiapkan diri kita jadi pupuk di kuburan. Sehingga upaya-upaya kita untuk berkarya nyata, upaya-upaya kita untuk berkarya tulis, upaya-upaya kita untuk berkarya kata, nggak terarah. Dirimu akan mengikuti pola-pola minat pasar, melakukan apapun untuk dinilai orang, beraktivitas apapun untuk menunggu orang memberikan penilaian. Hancur dong kita. Posisikan dengan sesantai mungkin dirimu. Sandarkan punggung kalau perlu boleh, selonjoran kaki silakan. Tarik nafas seindah mungkin, serileks mungkin. Tanyakan dirimu, sebenarnya hidupmu ini untuk apa? Hidupku ini untuk apa ya? Apa sih yang udah kita lakukan untuk dirimu? Apa yang udah dilakukan untuk orang tua? Apa sih yang udah dilakukan untuk lingkunganmu? Keluargamu? Leluhurmu? Bangsa negaramu? Agamamu? Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan hanya menjadi penyesat-penyesat buat yang lain. Kepahaman kita tentang serpihan tafsir ilmu pengetahuan tentang agama udah kita paksain untuk diserap, untuk diterima, untuk dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita kah? Atau kita mengajak mereka menjadi orang-orang yang mau membedah pikirannya, membuka pikiran, membuka telinga, mata, dan hatinya? Atau kita termasuk selama ini menjadi manusia-manusia yang menyebalkan kali, manusia-manusia yang hanya mengeksploitasi keberadaan orang lain bisa jadi. Atau selama ini kita memposisikan diri kita menjadi pesaing Tuhan. Kita suruh-suruh Tuhan nurutin mau kita. Kita berpikir seolah-olah kita bisa mengendalikan hidup. Apakah ya cuman itu yang kita lakukan hari ini? Ini akan mengantarkan kita pada penjabaran tentang spiritual war secara umum nih. Batas pengetahuan kita sampai di mana nih tentang hidup? Batas pengetahuan kita tentang keberadaan kita ini manusia beneran atau masih manusia jadi-jadian nih? Apakah aktivitas yang selama ini kita lakukan dan kita yakini kayak beneran bahwa apa yang kita lakukan itu ibadah, apa ya ibadah betulan ya?
Karena siapapun yang kita tiru, siapapun yang kita anggap itu sebagai pemandu dalam aktivitas agama kita, para nabi misal, para wali misal, gak banyak yang menyebutkan hidup mereka enak-enakan, mulia-muliaan, happy ending. Gak banyak kayaknya. Nabi Musa dari mulai lahir sampai menjelang meninggal, hidupnya susah payah. Hingga dalam satu riwayat, Nabi Musa nemuin Nabi Adam untuk mempertanyakan, protes sama Adam. Ini semua hidupku berantakan, hidupku kacau balau, susah payah seperti ini karena dirimu. Ketika Musa muda, kecil aku dikejar-kejar, gedean dikit makan bara api sehingga lidahku keluh. Kemudian gedean lagi dikejar-kejar, diburu luar biasa. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Nabi Yusuf kecil lempar ke sumur, kemudian pelihara orang, masuk penjara. Nabi Yunus lempar ke laut, Nabi Nuh juga demikian. Bahkan Rasulullah Muhammad dikhianati orang-orang yang selama ini dibina. Cucunya dibantai, beliaunya diracunin, meninggal nggak langsung dimakamin. Pendiri negara kita juga begitu, Pak Karno. Setelah bangsa ini merdeka, katanya hidupnya susah payah, keluarganya berantakan saat itu, dijauhkan dari rakyatnya, berada dalam tahanan dan seterusnya. Terus kita mengacu pada tokoh agama siapa nih? Kayaknya ini menjadi pertanyaan yang agak bikin kita terbelalak ya. Ternyata selama ini kita mintanya hidup sejahtera, kaya raya, bergelimang harta. Nabi Isa juga demikian, susah payah hidupnya. Gak ada satupun kayaknya orang-orang yang begitu, yang hidupnya enak-enakan. Meskipun mereka disebut raja. Nabi Ibrahim, yang dibelain siapa, yang dibakar siapa. Semuanya susah payah loh. Terus kira-kira umpama sekarang pertanyaan itu kita limpahkan pada diri kita sendiri, sebenarnya yang kita tiru yang mana ya? Sejahtera yang menurut kita yang mana ya? Terus kenyataan yang mau kita sangkal itu kenyataan yang mana ya? Seberapapun banyak pengetahuanmu, hidup ya begini-begini aja. Putarannya monoton, cuman begitu-begitu aja. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini penipuan terhadap diri ini. Pada berebut jadi kiai, pada berebut jadi ustadz, bersaing luar biasa, teriak sono teriak sini. Sebenarnya yang ditiru siapa ya?
bersaing dalam politik, bersaing dalam ini. Tokoh politik mana sih yang endingnya bagus kira-kira? Yang ada rata-rata malah para pengkhianat negara yang hidupnya enak-enakan. Rata-rata para pengkhianat bangsa yang hidupnya enak. Rata-rata ya begitu deh. Terus kita menempatkan pantat kita di mana nih? Kita menyandarkan punggung kita kemana nih arahnya? Terus buat apa deh kita di hidup? Tujuan kita kemana nih? Apakah masih terpikir surga? Apakah kita masih takut dengan neraka? Ya kalau besok Tuhan jadi bikin surga, Tuhan jadi bikin neraka. Karena Tuhan kita maha semau gue. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Suka-suka dia deh. Pakai dasar pengetahuan yang mana nih yang kita pakai? Tentang agama misalnya. Metenteng menjadikan dasar hadis. Hadis perkembangannya dalam ilmu hadis, ilmu sejarah hadis, sosiologi antropologi tentang hadis, ya perpolitikan berpengaruh. Bunuh-membunuh rawi udah biasa. Terus yang mana nih yang kita jadikan pondasi? Jangan-jangan kita sendiri nggak ngerti agama itu apaan. Kita ngomong selama ini Islam terbaik, Islam agama yang paling sempurna. Iyakah? Terus menyalahkan agama yang lain. Apakah iya benar begitu? Karena kalau kita mengacu pada ilmu sosiologi antropologi agama, dasar agama yang ada di dunia ini dari Ibrahim. Yang kemudian menghadirkan salah satunya kitab besarnya Taurat yang dibawa Musa, Zabur yang dibawa Daud, Injil yang kemudian dibawa Isa, lanjut Al-Quran yang katanya dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Apakah iya begitu? Buka mata deh, banyak belajar. Bagaimana catatan-catatan kuno bercerita tentang fenomena tentang kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Bagaimana Injil yang dibawa oleh Isa katanya, dan Injil yang berkembang sampai hari ini katanya, kebenarannya yang mana nih? Seharusnya agama ini merujuk pada proses terkoneksinya setiap agama dari Taurat ke Zabur, Zabur ke Injil, Injil ke Al-Quran. Selama ini gimana nih? Kita mengimani amantu billah wa malaikati wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah. Tapi pengikutnya kita kutukin terus. Di rumahmu nangkring Injil, engkau dibilang kafir. Dirimu pun susah untuk mencari kitab Zabur dan Taurat. Engkau ambil salah satunya.
Trihita Karana misal, kitab Veda misalkan, atau nangkring di perpustakaan rumahmu atau di mejamu, Injil ini, Injil itu, Injil itu. Bisa nggak kita menghadapi fenomena sudut pandang dari lingkunganmu, istrimu, anakmu, orang tuamu bisa jadi? Nggak yakin-yakin amat kita bisa menjawab pertanyaan ini kok. Sepaham apa sih dirimu tentang agama? Yang seolah-olah selama ini agamamu yang terbaik. Ini hakikat yang, kenyataan yang harus kita akuin nih sebenarnya. Makanya Abah sering menyarankan ngopinya yang jauh deh. Ngopinya yang jauh. Biar kita mengerti kenyataan tentang hidup itu nggak seperti yang engkau pikirkan selama ini. Agama itu mungkin nggak seperti yang kita pahami tafsirnya selama ini. Supaya kita menemukan kedamaiannya. Kita nggak terjebak pada pertarungannya. Kita nggak terjebak pada peperangannya. Dari dulu ada bahasa berperang melawan hawa nafsu. Berperang melawan musuh yang nyata adalah setan. Ya musuh setan ya setan dirimu sendiri. Ya paling enggak Abah menyarankan untuk anak-anak Abah yang berperan sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mentor, sebagai pemimpin di satu wilayah, misalnya di satu instansi, ya minimal mengurangin jumlah penyesat deh. Karena kebenaranmu nggak banget bener kok. Dirimu nggak yakin-yakin bener dengan dirimu kok tentang kebenaran. Karena kenyataannya dirimu juga suka kelimpungan dengan kenyataan yang engkau pahami, dengan pengetahuan yang engkau kenyam hari ini. Terus yang kita cari apaan nih? Ngomong tentang Al-Quran pondasi hidup, ngerti aja enggak? Paling 1-2 ayat yang kita pegang. Kepedean kali ya kita. Sementara kalau kita disuruh menengok ke dalam diri kita, yang sudah kita lakukan untuk keluarga itu apa sih? Kasih makan kah? Kasih pengayom kah? Kasih bekal untuk mereka hidup kah? Kepedean amat kita mikirnya begitu. Kita kasih makan ke anak, ke istri, ya wajar dong. Istrimu engkau kelonin. Yang kemudian menghasilkan anak. Masa habis beranak buang ke kali? Kasih makan dong. Kan itu udah runtutannya. Konsekuensi dari kenyamanan yang engkau dapat. Terus kira-kira apa lagi nih yang udah kita lakukan? Untuk emak kita misal, meskipun dalam proses jadinya kita ini karena seneng-senengnya dengan bapak, kemudian kita ada, tapi dalam proses keluarnya itu pertaruhannya hidup dan mati loh. Buat bapak-bapak yang masih suka lihat pantat tetangganya,
lihat betis dan payudara orang lain, perempuan lain. Coba deh, kalau istrinya ngelahirin, tungguin dia. Biar mikir. Kalau masih suka itu berarti istrinya nggak pernah ngelahirin kali. Operasi kali ya, sesar. Sekali-sekali dong, tungguin. Sampai keluarnya kaki atau kepala dari anakmu. Biar dirimu menemukan alasan kenapa harus memuliakan istrimu. Kenapa harus memuliakan ibu kita? Masih untung-untungan kita dipelihara sampai gede. Kalau lagi dapat orang tua yang nyebelin, kita dibuang ke got kok. Dibuang ke kebun belakang. Dikubur hidup-hidup kali ya. Dan kita belum melakukan banyak hal untuk mereka. Terus untuk apa deh kita hidup? PR kita kan nemukan alasan aja buat kita melangsungkan hidup ini seolah-olah hidup kita indah, gembira. Seolah-olah kita hidup makmur, sentosa raya. Terus agama di mana nih? Sementara agama aja apa itu kita nggak tahu. Inna dina inda wal Islam. KTP kita Islam kali ya. Tapi Islam sendiri apa kita nggak ngerti. Sementara untuk menjadi Islam kita harus bersyahadat. Syahadat aja kita cuman apal. Terus buat apa deh kita hidup nih? Mau kita kemanain arahnya? Lalu kita percayakan anak-anakmu pada orang-orang yang nggak ngerti agama itu apa. Lalu engkau percayakan istrimu pada orang-orang yang bahkan agama itu apa nggak ngerti. Bahkan lalu engkau percayakan dirimu pada orang-orang yang nggak ngerti arah hidupnya itu untuk apa. Kan menyakitkan nih. Buat apa deh kita hidup? Nuansa seperti ini sudah dilihat oleh Rasulullah. Fenomena seperti itu sudah terbaca oleh Rasulullah. Makanya dengan kecerdasannya Rasulullah mengajarkan kepada kita itu rumusan-rumusan belajar dari lahir, dari perut sampai kubur. Temukan surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan di telapak kaki ibumu yang melahirkan dirimu. Terjemahannya panjang. Di belahan negeri di dunia yang menyebut bahwa negerinya adalah Ibu Pertiwi, cuman di Indonesia. Coba deh kasih terjemahan bahwa surga yang kau idamkan itu ada di bawah, di tempat ibumu berpijak. Tanah airmu, kampung halamanmu. Terus apa deh karya yang udah kita berikan? Dalam 24 jam yang kita pikirin apa dong?
hanya di kisaran urusan begitu-begitu doang? Kan nggak banget kan. Terus buat apa deh kita hidup? Mau kita kemanain hidup kita? Kita masukin anak-anak kita di lembaga pendidikan yang kita tahu bahwa pendidikan yang dikenyam nanti nggak kepake ilmunya di kehidupan. Terus buat apa dong itu kita lakukan? Bahkan doanya istri untuk kita aja kita nggak ngerti kok. Kan menyakitkan. Yang dipikirin istri kita, kita nggak, kadang seringkali nggak mau tahu kok. Kan menakutkan. Yang dilakukan orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup, di luar pengetahuan kita, di belakang punggung kita, apa? Kita nggak tahu kok. Terus kemana deh arah hidup kita? Naik di pemahaman tentang ketuhanan, kita seolah-olah mendekatkan diri ke Tuhan. Kita nggak ngerti Tuhan kita yang mana kok. Ini Tuhan yang menciptakan atau Tuhan yang engkau bikin? Tuhan yang engkau bikin dari pengetahuanmu sendiri. Kan menakutkan. Terus benar nggak kita ini beragama? Sebenarnya ini pertarungan yang mana nih? Ini perang yang mana nih? Kita nggak tahu yang mana yang berperang. Sementara kita sendiri nggak tahu siapa kita. Ngeri, ngeri, ngeri. Kita terlalu arogan dengan hidup. Kita sok-sok pinter aja tentang semua pengetahuan. Kayaknya kita banyak tahu. Tapi jujur coba kita urai lagi. Seberapa banyak sih yang kita tahu dan seberapa banyak yang kita belum tahu? Kan menakutkan nih. Kita nggak bisa membedakan kok mana yang budaya, mana yang agama kok. Coba dilihat dong. Aktivitas-aktivitas yang kita sebut ibadah-ibadah, ini karya budaya manusia, budaya, karya cipta rasa manusia, atau dari Tuhan nih? Agama yang kita yakini ini dari Tuhan atau dari manusia nih? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang seolah-olah mewakili agama dan aktivitas agama ini, apa ini benar dari Tuhan kita, untuk Tuhan kita, atau dari bikinan-bikinan manusia nih? Lebih menyakitkan ini di manajemen oleh kelompok-kelompok orang-orang tertentu nih. Coba dipikirin dong. Yang aktif dengan aktivitas-aktivitas torekot ini bikinan Tuhan atau bikinan manusia nih?
Kita cari dalil ini, dalil itu untuk menguatkan egomu aja kan. Nggak yakin-yakin banget engkau memahaminya kok. Kita nggak paham-paham itu. Nggak paham-paham banget. Kita selama ini mendengarkan katanya tanpa berpikir, tanpa mengelola, tanpa observasi, tanpa penelusuran. Apakah ini agama? Apakah ini benar kita nih? Ya mulai deh kita berpikir yang nggak keluar deh, nggak jauh-jauh, karena kita banyak terbatas dengan sudut pandang. Bahkan kita mengartikan hidup aja mungkin nggak paham-paham banget tentang apa itu hidup, apa itu mati, apa itu terjajah, apa itu penjajah. Kita nggak ngerti kok. Bisanya kita ketawa ketiwi kalau begini, bisanya kita nangis-nangis kalau begitu, bisanya kita sumpek kalau begini begitu. Terus sebenarnya fungsi kita apa nih? Dan ini kenyataan loh. Ini kenyataan loh. Yang Abah sampaikan ini kenyataan dalam diri kita. Seberapa banyak kitab yang kita pernah hafal, yang kita pernah baca. Seberapa banyak di antara sekian banyak yang kita pernah pelajarin, yang kita pahamin. Seberapa banyak yang kita pahamin terus kita terapkan. Itu kan cuman serpihan dari tafsirmu. Yang engkau tafsiri dari tafsir orang lain. Yang dihasilkan dari pemikiran yang berdasarkan tafsirnya orang lain lagi. Kan menakutkan nih. Terus agama yang mana nih? Dan inilah kenyataan. Bahwa kita terjebak dalam fenomena kebenaran yang gak ngerti kebenaran itu yang mana. Apakah berdasarkan kesepakatan? Karena dirimu aja sepakat bahwa ini kebenaran. Apakah butuh bukti untuk menemukan kebenaran? Atau nggak perlu bukti-buktian, yang penting sepakat aja. Ikut sono nih, kebenaran. Ikut sini nih, kebenaran. Apakah itu kita berada? Antara kenyataan bahwa kita ini sakit atau kita ini sehat, apakah berdasarkan persepsimu atau berdasarkan persepsi orang lain nih? Nah, pentingnya kita mengetahui kenyataan bahwa diri kita berada di mana, saat ini lagi ngapain, apa yang kita pikirin, arah kita kemana, kaki kita berpijak pada pondasi yang mana. Sementara kita sangat tergantung pada tanah yang kita pijak. Kita tergantung pada tanaman untuk makan. Kita tergantung pada hewan untuk memenuhi nutrisi kita. Kita tergantung pada sumber daya alam yang lainnya, udara yang kita hirup. Kita berada di mana nih? Sementara nyata-nyata kita sangat tergantung kepada mereka aja, kita nggak pernah ngakuin ya. Terus Tuhan kita kasih tempat yang mana nih? Kita sebut Tuhan tidak berada di tempat. Kita diliputin oleh Tuhan. Bahkan ada yang mengaku bahwa dirinya adalah serpihan dari Tuhan. Serpihan Tuhan pala lu peyang apa? Apalagi mengaku dirinya Tuhan. Kan menakutkan nih. Kita nggak pernah ngakuin diri kita Tuhan, tapi kita memposisikan diri penyuruh-nyuruh Tuhan. Kan lebih gaya nih.
Dari kenyataan yang harusnya kita sadarin ini, kita nemuin arah dong. Jadi diri sendiri. Kalau nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti. Kalau tahu, misalnya, ya tahu dari serpihan pengetahuan deh. Nah, hal-hal semacam ini itu udah dibaca oleh tokoh-tokoh besar kita. Dicatat dalam kitabnya. Kita kategori orang yang tahu kalau kita nggak tahu. Atau kita dikategorikan sebagai orang yang nggak tahu kalau kita tahu. Dikategorikan sebagai orang yang nggak tahu kira kalau nggak tahu. Atau kita dikategorikan sebagai orang yang tahu kalau kita nggak tahu. Inilah kerennya Imam Ghazali mewakili pemikiran yang hari ini. Kita nggak ngerti posisi kita kok. Terus mau ngomong apa nih? Mau ngomong ayat kah? Surat apakah? Yang kita tahu kan cuma serpian dari sebagian kecil dari tafsir. Kadang-kadang kita maksa lagi orang supaya ngikutin apa yang kita pikirkan. Kan mengerikan nih. Terus kita mau ngapain deh? Terus menempatkan diri pada proses pemberontakan diri untuk tidak menerima kenyataan atau kita berusaha untuk menerima kenyataan. Pilihannya kan di situ. Munculkan banyak pertanyaan dalam dirimu supaya dirimu menemukan jawabannya. Supaya kita tahu nih kita sebenarnya seperti apa sih. Supaya nanti kita akan tahu prioritas yang kita perlu jangkau itu yang mana nih. Di antara hal yang kita anggap penting, di antara orang yang kita anggap penting, mana sih yang lebih penting? Dirimu atau orang lain nih? Abah juga nggak yakin ketika kita menjadi seseorang yang dipercaya orang lain, urusan makan, misal kita utamakan orang lain untuk makan duluan, memberikan fasilitas untuk orang lain dulu, mereka yang kita pimpin misal, nggak yakin-yakin amat. Meniru pola yang Rasulullah ajarkan, orang di sekitarnya dikasih makan duluan. Nggak yakin-yakin amat kita bisa begitu kok. Bahkan dalam tangisnya ketika Rasulullah makan lupa dengan orang-orang di sekelilingnya, Rasulullah mengingatkan kalimatnya yang selama ini terselip. Rasulullah minta maaf untuk orang-orang yang saat beliaunya makan lupa untuk diingatin. Kita gimana nih selama ini? Makan sehari 3 kali, 4 kali masih kurang kok. Makan menu ini, makan menu itu aja masih merasa kurang kok. Terus siapa dong kita nih? Nah, inilah fenomena yang namanya spiritual war. Abang nggak mengatakan tentang konsep bagaimana pertarungan tentang ketahanan spiritual,
tentang aktivitas tokoh-tokoh spiritual dunia yang dikemas oleh bangsa-bangsa di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Bagaimana cara menghancurkan bangsa lain. Abang nggak bilang gak ngomongin itu dah. Udah nyampe dirimu. Bagaimana mereka hanya beberapa kelompok bisa menghancurkan satu bangsa melalui pengendalian gempa dan seterusnya. Abang nggak ngomongin itu dah. Nggak nyampe di situ. Cukup abang mengajak berpikir, kita lagi di mana nih? Kita berposisi sebagai siapa nih? Berposisi sebagai dirimu dengan arogansimu, berposisi dirimu sebagai anaknya orang tuamu, sebagai suami dari istrimu, sebagai orang tua dari anakmu, atau sebagai siapa nih? Terserah ini, silahkan dipilih aja. Fokusmu hanya cari duit, fokusmu hanya mikirin materi, fokusmu hanya mikirin istri, fokusmu hanya begini, begitu. Dirimu kalau mati udah dilupain sama orang kok. Nah, ini pilihan-pilihan yang harus kita terima ya, kenyataan hidup bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa ternyata. Pengetahuan kita tentang apa aja ini nggak hanya serpian-serpian kecil, serpian dari debu bisa jadi. Debu aja masih kegedean kayaknya. Terlalu kecil, sempit pikiran kita. Bahkan andai kata hari ini kita mati, hidup nggak ada pengaruh kayaknya. Dunia baik-baik saja, bangsa ini baik-baik saja. Bisa jadi keluargamu pun juga baik-baik saja. Meskipun nggak sampai bilang hore ketika dirimu mati, udah bagus dah. Terus siapa dong kita? Bisa nggak kita nerima bahwa kenyataannya ya emang ini kita? Ngelakuin apa ingin dinilai orang, ngelakuin gini memaksakan kebaikan kepada orang lain. Nggak asik dah. Terus buat apa kita hidup deh? Ini asli loh, spiritual war loh. Dalam konsep yang paling mini, konsep spiritual war dalam konsep diri sendiri loh ini. Mana rokok abad tadi ya? Ya situ. Kan menakutkan nih. Nah, Abang menyarankan dalam banyaknya sesuatu yang kita nggak pahamin, siapin deh waktu sedikit-sedikit untuk diem. Siapin deh waktu sedikit-sedikit untuk diem aja. Gak perlu ngomong yang nggak penting. Sok tutur-tutur, merasa bener sendiri. Abang menyaranin itu deh. Tambah waktumu untuk diem. Diam aja. Biar nanti diri kita itu bisa membedain sebenarnya yang bergerak dalam diri kita, pikiran kita,
atau hati nih? Ini nafsu kita atau yang lain nih? Ini iman kita atau apa nih? Sementara apa sih iman itu? Apakah iman itu cuma diartikan sebagai kata percaya? Kasihan dong si iman. Diam, pejemin mata, tutup telinga, cari sesuatu yang terpenting dalam dirimu. Biar jiwa kita merdeka. Biar jajah menjajah antara pikiran dengan pengetahuan, antara pengetahuan dengan keyakinan, antara pikiran dengan hatimu, antara tubuh dan jiwamu, antara dirimu dengan dirimu yang lain. Biar ketemu nih pilah-pilahnya. Saat kita makan, pikiranmu kemana, makanannya kemana, yang kau makan apa, untuk apa itu makanan. Endingnya untuk apa nih? Jadi apa nih? Kita dapat dari mana nih? Biar lebih terbuka kita untuk diri kita sendiri. Pakai waktu. Boleh siang deh. Boleh malam deh. Boleh kapan aja. Duduk, diem. Gak perlu merenung, gak perlu mikir deh. Diem aja deh. Diem aja. Ikutin pergerakan ini. Ini pikiranmu. Ini hatimu. Ini pendengaranmu. Atau apa deh. Temukan dirimu yang sebenarnya di situ. Boleh dengan cara yang terang-terangan, pakai cahaya, boleh. Boleh engkau gelapin ruangannya, silakan. Bahkan alasan kita ngerokok itu apa aja kita nggak ngerti kok. Kenapa harus merokok? Kalau perlu tulis pertanyaan-pertanyaan itu. Biar logikamu tahu. Kita nggak pinter-pinter amat tentang banyak hal. Biar ego kita tahu nih. Kita nggak cerdas amat tentang sesuatu. Yang nanti fenomena ini insya Allah akan menjadi jembatan menuju kalimat alhamdulillahirabbil alamin, menuju sikap alhamdulillahirabbil alamin. Nggak tahu-tahu banget tentang agama nggak jadi soal, nggak pinter-pinter banget nggak ada masalah, tapi dirimu sangat tahu bahwa apa yang terpenting buat hidupmu. Banyak berpikir ke dalam deh kayaknya, penting ini. Biar nggak terjebak di retorika-retorikanya, biar nggak terjebak di style-stylenya. Kita ngomongin tentang konsepsi agama versimu. Iya kalau kebenaran.
Gimana kita bisa menghargai orang lain? Gimana bisa menghargai guru? Bisa menghargai orang tua? Dirimu saja loh, ke dirimu sendiri nggak pernah bisa menghargain kok. Dirimu kepada kepalamu. Di bagian kepala ada mata, telinga, hidung, mulut, gigi, dan seterusnya. Otakmu. Bagian-bagian yang ada di dalamnya. Pernah kita ngomong tentang itu? Bilang thank you, bilang terima kasih, bilang maaf. Pernah nggak kita lakukan itu? Menghargainya di setiap jengkal organ yang kita ada dalam tubuh kita. Berapa ruas tulang yang ada di tangan kita, kaki kita, berapa jumlah rusuk kita, bahkan berapa jumlah gigi kita nggak tahu kok, nggak pernah ngitung. Jumlah rambut apalagi, jumlah bulu mata, jumlah alis, kita nggak tahu-tahu amat. Kita nggak pernah peduli tentang itu. Coba deh, pahamin itu pelan-pelan. Ya paling enggak kita masih menghargai diri sendiri deh. Supaya bagian dari dirimu nggak perlu nyari-nyari alasan untuk dihargain orang lain. Supaya kita bisa masuk di ranah sikap alhamdulillah. Supaya kita nggak haus tentang pengennya diakuin oleh orang lain. Padahal nyata loh yang pengen ngakuin kita, yang kita targetin untuk ngakuin keberadaan kita itu hidupnya lebih double brodol kok dari kita. Mengerikan loh. Dan ini bukan hanya kita yang di forum ini aja. Hampir ini jadi problematika bangsa ini kayaknya. Makanya berkumpulnya para pakar agama, para intelektual Islam berkesepakatan mengambil kesimpulan bahwa dalam 100 tahun ini bangsa tokoh Islam, agama Islam nggak punya karya untuk bumi, nggak punya karya untuk dunia, sibuk cari kebenarannya. Kita paham betul di muka kita loh, teknologi-teknologi besar bangsa ini yang punya. Mobil listrik kek, mobil tenaga air kek, mobil yang nggak pakai roda kek, kita yang punya. Gimana sekarang kenyataannya? Semuanya larinya keluar. Barang luar pada masuk ke sini. Kan mengerikan. Ini ngomong tentang lintasan agama, lintasan bangsa. Di diri kita aja loh, pertanyaan ini nggak terjawab kok. Apa nih karya yang kita punya? Nih belajar lagi nih tentang cara menghargai diri sendiri. Konsepsi salam yang selama ini dipahamin, itu pun abang menyampaikan sebagian kecil dari tafsir assalamualaikum kok. Dari mulai sapaan, kemudian salam menjadi doa, artinya doa. Sikap dalam salamnya bagaimana? Sudah enggak kita mengakuin bahwa apapun yang kita jalanin itu berada dalam posisi selamat dan sejahtera
terus layak enggak kita minta melulu? Menjaganya untuk saling berkeselamatan, berkesejahteraan, saling membawa manfaat, udah enggak kita lakuin itu? Untuk ke dalam diri aja. Ntar kan juga keluar. Nggak perlu ngomong jauh-jauh dulu dah. Karyamu untuk tempat yang engkau tinggalin, lingkungan terdekatmu, apa nih? Kita berkarakter sebagai kacung, jongos, pesuruh, atau kita tampil sebagai pemimpin nih, inisiator, kreator. Karena kodrat kita di situ, holy papil art, yang berrahmatan lil alamin. Kan kejauhan kalau kita ngomongin itu. Sementara ke dalam aja kita nggak punya produk kok. Cara kita menghargai diri sangat rendah. Kita lebih asik dengan sudut pandang yang enggak-enggak. Yuk, sederhanakan cara berpikir deh. Lebih santun dalam beragama. Lebih santun dalam bertutur ketika kita menyampaikan bahasa-bahasa tentang agama. Lebih keren dah. Karena bukan orang lain, nggak ada satupun perubahan kalau bukan dari diri kita yang mengiyakan. Diawalin dari diri sendiri. Konsepsi assalamualaikum, sudahkah kita coba untuk terapin ke dalam diri? Baru ke lingkungan terdekat, keluarga, pasangan hidup, orang-orang yang terdekat. Yang ketika kita bangun tidur, mau tidur, mereka ada di sekitar kita. Nah, inilah simfoni. Inilah simfoni yang dalam konsep rahmatan lil alamin itu. Gak bisa kita sewarna. Gak bisa kita seirama. Coba perhatikan musik-musik gamelan, rock, dangdut, musik-musik yang lain. Dari banyak alat musik menghadirkan suara yang berbeda, tapi sinkron. Menghadirkan satu simfoni, menghadirkan irama yang luar biasa, yang bisa dinikmatin, yang bisa membakar semangat, yang bisa memacukan semangat, yang bisa mengaduk-aduk emosi kita, yang bisa mengharu-birukan perasaan kita. Itulah konsep rahmatan lil alamin. Kita ada dalam bagiannya, bagian terkecil sebenarnya. Kita nggak ada apa-apanya ketika kita ngomong tentang bumi. Kita dimanapun berpijak, bumi tempatnya. Apa sih sikap kita selama ini? Toh nanti kita mati juga ke bumi, kalau lagi mujur. Kalau enggak paling kita di laut. Itu pun kalau ketemu orang, bisa dinaikin lagi. Sikap kita ke udara nih apa? Ketergantungan kita luar biasa di situ. Sikap assalamualaikum kita, mengakuin terima kasih karena pengayomannya, ketergantungan kita kepada mereka. Ini loh sikap rahmatan lil alamin itu di segmen ini. Sehingga ada bahasa Rabbana, sang pengatur. Yang diatur aja segede itu, udara, air, api, tanah, tumbuhan, hewan, dan makhluk yang lain. Bila pun kita mengakuinya. Nah, pengakuan kita ini loh yang syahadat. Makanya Islam itu pondasinya di syahadat. Syahadat nggak bisa kalau nggak peduli. Nggak bisa kalau nggak ngakuin. Penyaksian yang gimana yang kita saksiin. Sementara yang kita fokusin yang berbeda. Menakutkan. Masih membanggakan sholat kah? Sementara kita sholat untuk siapa, untuk apa, kita nggak bisa ngejawab.
Terus belajar deh, diem, belajar diem aja. Nggak memaksakan kebenaran kepada orang lain. Bahkan hari ini pun abang ngomong pun sangat terpaksa sebenarnya. Itu pun abah harus sangat menjaga atas dasar cinta. Karena hari ini abah melihat dengan sudut pandang abah sendiri, sebenarnya mau nangis. Tapi air mata abah kayaknya udah kering deh. Lagian juga malaikat udah sebel dengan tangisan-tangisan kadal kan gitu. Mau tersenyum ntar dibilangin menghina. Mau ketawa ntar dibilangin gila. Ya belajar diem deh. Diem aja. Diem. Manfaatkan waktu kita untuk diem. Karena dengan diem kita banyak bisa mendengar. Dengan diem kita akan banyak tahu. Dengan diem kita akan banyak ngerti tentang diri kita sendiri aja. Nggak perlu deh sok-sokan kita ngerubah orang lain. Diri aja dulu. Insya Allah hari ini Abah menyampaikan apa yang harus Abah sampaikan. Abah nggak pernah berpikir tentang mendiskreditkan seseorang, mendiskreditkan kelompok atau yang lainnya. Nggak pernah terlintas dalam pikiran Abah. Abah berusaha senetral mungkin menyampaikan bahasa yang ya kalau dibilang turun dari langit enggak juga. Paling tidak minimal yang terpancar yang bisa Abah tangkap dengan frekuensi gelombang pikiran dan hati Abah. Dan insya Allah bila pun masing-masing memperkenankan diri untuk menerima apa yang Abah sampaikan, ya syukur-syukur deh. Enggak pun enggak ada masalah buat Abah. Dilakuin bagus, enggak juga enggak masalah. Didengerin oke, enggak juga enggak ada masalah. Karena di beberapa waktu ini Abah jarang berpikir. Jalanin aja sambil diem. Nggak perlu banyak omong kok. Nggak perlu pengen suaramu didengar orang. Ntar deh akan mengerti kalau dijalanin. Kalau dulu ada yang namanya tapak bisu. Membisu. Dulu sekali Abah pernah melakukannya. Nggak lama sih, cuma 7 hari waktu itu. Itu pun harus berhenti ketika emak Abah bertanya sesuatu ke Abah dan Abah terpaksa harus jawab. Itu pun Abah minimalkan cuman iya dan tidak. Dan itu menurut Abah udah gagal nih. Abah belajar untuk tidak bicara saat itu. Hanya terpaksa harus menjawab ketika emak Abah tanya. Disitulah kecerdasan kita muncul. Kita banyak mendengar. Kita banyak merasakan. Diam aja. Yang orang Jawa selalu ngomongin kalimat Semar ya, biasanya ada logo di mobil-mobil itu, di truk bisa baknya truk itu ada bahasa gambar Semar terus ngomong iling lan waspodo kan gitu. Nah ya fenomenanya diem dah. Munajatan, dikiran gak perlulah ada yang teriak-teriak. Coba diem aja. Rasain, dengerin suara hati. Dengerin apa aja. Dengerin suara yang terkecil di balik suara-suara yang paling dekat.
Sampai suara itu, bahkan siang hari pun dirimu bisa mendengarkan suara serangga kok. Itu kalau bisa dilakukan, dirimu bisa mendengarkan apa aja. Sampai dirimu bisa mendengarkan detak jantungmu. Dirimu bisa mendengarkan pikiran orang lain. Dirimu bisa mendengarkan kata-kata orang lain di jauh tempatnya. Dirimu bisa mendengarkan pikiran orang lain dari jarak yang sangat jauh. Dirimu akan banyak tahu, dirimu akan banyak mendengar. Baru nanti pertanyaannya akan muncul. Kalau udah begitu mau ngapain lagi nih? Mau ngapain? Nah, itulah tahapan-tahapan mungkin yang bisa kita tawarkan untuk diri kita supaya bisa menemukan prioritas, biar nggak terjebak pada aktivitas-aktivitas yang begitu-begitu doang. Ya, insya Allah hari ini apa ya, Abah harus mengakuin, Abah ngomong suruh diem tapi Abah ngomong lulu kan begitu. Makanya sekali-sekali Abah seringkali ketika ngimamin baik itu siang maupun malam, Abah nggak ngucapin ayat. Karena apa? Ayat yang Abah sampaikan ketika Abah ngimamin pun nggak dipahami oleh makmumnya. Karena imam itu menyampaikan bahasa ayat dalam imaman itu untuk menyampaikan PR besar, informasi gede buat makmum. Abah kadang ngomongin dulu. Hari ini Abah nggak ngomongin itu. Dengarkan suara hatimu. Dengarkan suara hatimu ketika dirimu mengikrarkan Allahu Akbar. Sengaja. Nah, oke deh. Untuk saat ini itu yang bisa Abah sampaikan ya dalam fenomena fenomena tema spiritual war. Gimana kita bisa berperang, wong yang kita musuhin siapa nggak tahu, yang kita belain siapa nggak ngerti, nggak asik deh. Astaghfirullahaladzim min kulli dambil adim fa yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ya, untuk saat ini Abah sampaikan terima kasih. Abah sampaikan terima kasih untuk anak-anak Abah yang masih menganggap bahwa apa yang Abah sampaikan dicantolin di pikirannya, diterapin dalam aktivitas hidupnya. Abah sampaikan terima kasih. Abah mohon maaf. Yang jelas apapun yang Abah sampaikan, Abah betul-betul mengupayakan keluar dari diri Abah yang sebenarnya, bukan dari pengetahuan Abah, bukan dari rancangan-rancangan Abah. Bahasa ini mengalir apa adanya, dan untuk itu apabila ada salah kata, salah ucap, salah sikap, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Abah doakan anak-anak Abah yang hari ini ditimpa sakit ya, diberikan
apa namanya, beban hidup, beban pikiran, beban tagihan, Abah sampaikan, pahamin, dalam setiap aktivitas pasti ada misterinya, dan Allah hanya memberikan hikmah bagi mereka yang mau berpikir. Temukan mutiara dan berlian di balik penderitaanmu yang selama ini engkau anggap sebagai penderitaan. Bagaimana caranya apapun yang kita lakukan menjadi sarana-sarana sujud kita ke Allah. Ciptakan masjid-masjid kecil dalam setiap aktivitas kita, sajadah-sajadah kecil dalam aktivitas pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Insya Allah paling enggak kita niru-niru dikit apa yang pernah diajarkan Rasulullah. Berahmatan lil alamin, melakukan sesuatu bukan untuk pribadinya, termasuk urusan ngerokok dan makan misalnya, bahkan termasuk urusan apa aja dah. Tidak memaksakan pengetahuan, tidak memaksakan keinginan dan seterusnya. Insya Allah itu membuat dirimu jadi damai. Jadi nggak memilih kita dalam posisi perang, kita memilih dalam posisi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pikiranmu, dengan pengetahuanmu, berdamai dengan istri terutama, dengan anak-anak, dengan lingkunganmu, karena itu lebih indah. Dan Abah doakan semoga yang menemukan kebenarannya versi masing-masing mampu membuat dirinya lebih percaya diri, lebih menghargai dirinya deh, sehingga nanti kalau udah bisa menghargai dirinya, lebih gampang menghargai orang-orang yang berperan dalam hidupnya, entah itu gurunya, istrinya, orang tuanya, atau orang-orang yang menjadi jalan turunnya kasih sayang Allah, kebesaran-kebesaran Allah ke kita. Abah akhiri, Abah kembalikan pada pembawa acara. Abah sampaikan terima kasih untuk semua, untuk apa namanya ini, untuk Bagus yang di Bojonegoro, Pak Suri yang di Gresik, Kurniawan di Jakarta, Kang Mat yang di Pondok, Mas Irfan yang di Jakarta, Ustadz Sulkan yang di Medion ya, Saifur Rahman yang di Jakarta ya, Saifur Rahman di Jakarta ya, terus Bina yang di Waru, Busri yang nggak tahu udah nyampe di Malang atau belum, yang Jakarta di Anur, yang satunya lagi di mana itu, Ade Konde ini di mana nih? Yang di Anur ada berapa nih? Di Anur ada berapa orang? Ada 11 orang udah. 11. Ya, Abah sampaikan terima kasih, insya Allah bermanfaat ya. Boleh dilanjutin nanti, langsung diterapin juga boleh. Matiin lampu, matiin HP, ya, matiin kompor ya. Terus diam aja deh beberapa waktu. Ntar temukan sensasi-sensasi indahnya. Dirimu akan ngetahuin sebenarnya fenomena apa sih yang kau hadapin, dan itu harus diterima kenyataannya. Dari Abah, Bas, terima kasih di offline dan online yang hari ini berjalan ya. Terus untuk semuanya, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.